Halo sahabat cerita inspirasi. Pernahkah kalian merasa sangat rendah diri dan merasa tidak pantas bersanding dengan orang yang kalian cintai? Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang sangat menyentuh hati. Ini adalah kisah tentang seorang suami sukses yang memberikan hadiah pernikahan paling berharga untuk istrinya. Hadiah itu bukan berupa uang, apalagi perhiasan, emas, melainkan sebuah keajaiban yang berhasil membuat sang istri menangis, terhisap karena bahagia. Penasaran seperti apa pengorbanan cinta sang suami? Mari kita simak kisahnya bersama. Mentari pagi menyapa dengan sangat lembut pada hari itu. Cahayanya menyusup di sela-sela daun beringin tua, menciptakan bayangan keemasan yang menari-nari di atas rumput hijau yang masih basah oleh embun. Di sebuah taman terbuka yang jauh dari hiruk-pikuk kota, sebuah perayaan cinta sedang bersiap untuk dimulai. Ini bukanlah sebuah pesta pernikahan yang megah dan kaku, seperti yang sering dibayangkan orang tentang pernikahan seorang direktur utama dari perusahaan teknologi raksasa. Pernikahan ini hanya dihadiri oleh keluarga dekat serta sahabat-sahabat sejati. Bunga-bunga, mawar putih, dan lili dirangkai dengan indah memancarkan aroma harum yang menenangkan jiwa siapa saja yang menghirupnya. Di depan pelaminan sederhana yang dihiasi kain putih yang berkibar tertiup angin sepau-sepau, berdiri seorang pria bernama Ferdi. Ferdi adalah sosok pria idaman banyak orang. Ia cerdas, tampan, dan merupakan seorang perintis di bidang teknologi, kecerdasan buatan. Pakaian jas hitamnya membalut tubuhnya dengan sempurna, mendengus menampilkan karisma yang kuat, namun tetap memancarkan kelembutan. Jantung Ferdi berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia menatap lurus ke ujung karpet putih, menanti kehadiran wanita yang telah berhasil mencuri hatinya secara mutlak. Wanita yang tidak pernah menuntut apa-apa namun berhasil memberikan segalanya untuk Ferdi. Alunan musik instrumental yang syahdu mulai terdengar, mengalun di udara menggantikan keheningan taman tersebut. Dari kejauhan muncullah Rania. Ia berjalan dengan langkah yang anggun namun sedikit ragu, didampingi oleh kakak laki-lakinya. Gaun pengantin Rania sangat sederhana, terbuat dari kain sutra putih yang jatuh, menyelimuti tubuhnya tanpa perhiasan yang berlebihan. Namun, kesederhanaan itulah yang membuat kecantikannya bersinar begitu terang. Wajahnya dihiasi senyum tipis yang tulus. Meskipun mata indahnya terlihat berkaca-kaca karena menahan haru, Rania adalah seorang ilustrator buku anak-anak. Tangannya sangat terampil dalam menciptakan keajaiban melalui goresan kuas dan warna-warni cat air. Bagi Rania, kanvas dan warna adalah satu-satunya cara untuk berbicara dengan dunia. Rania adalah penyandang tunawicara. Sebuah kecelakaan tragis di masa remajanya telah merenggut fungsi pita suaranya. Untuk selamanya, dunia Rania mendadak menjadi sunyi senyap sejak saat itu. Ia sempat merasa putus asa, merasa bahwa masa depannya telah hancur, berkeping-keping. Namun dari sanalah ia belajar satu pelajaran berharga tentang kehidupan. Terkadang saat satu pintu tertutup, rapat Sang Pencipta sedang membukakan jendela yang lebih lebar agar kita bisa melihat pemandangan yang jauh lebih indah. Keheningan itu justru memaksa Rania untuk mendengar suara hatinya sendiri dengan lebih jernih. Rania mulai melukis. Ia menumpahkan segala kesedihan, harapan, dan doa-doanya ke dalam setiap lukisan buku anak yang ia buat. Karakter-karakter yang ia gambar selalu terlihat ceria, seolah menutupi luka batin penciptanya. Malam harinya, setelah pesta pernikahan selesai, Rania duduk di depan meja rias di kamar pengantin mereka. Ia menghapus sisa riasan di wajahnya secara perlahan. Rania menata pantulan dirinya di cermin besar tersebut. Ia melihat seorang wanita yang tidak sempurna. Kemudian, pandangannya beralih pada sosok Ferdi yang sedang berdiri di balkon kamar, sedang berbicara di telepon mengenai
Urusan pekerjaannya yang tidak pernah ada habisnya. Ferdi terlihat begitu sempurna, begitu berkuasa, dan sangat dihormati oleh banyak orang. Ia adalah pemimpin di dunia teknologi yang bergerak sangat cepat, penuh dengan inovasi dan suara-suara perintah yang tegas. Sementara itu Rania hanyalah seorang pelukis yang terjebak dalam sangkar kebisuan. Rania menundukkan kepalanya, membiarkan air mata kembali menetes. Kali ini bukan air mata kebahagiaan, melainkan air mata ketakutan. Ketidakpercayaan diri mulai menghantuinya. Rania merasa sangat takut. Ia takut bahwa suatu hari nanti kebisuan ini akan membuat Ferdi merasa lelah. Ia takut tidak bisa menjadi istri yang bisa menyambut suaminya pulang dengan ucapan selamat malam yang hangat. Rania merasa ia tidak pantas bersanding dengan matahari yang bersinar terang seperti Ferdi karena ia hanyalah bulan yang rapuh dan pucat. Ketakutan itu tanpa Rania sadari perlahan-lahan mulai membangun sebuah tembok es yang tipis di dalam benaknya. Tembok yang kelak akan menguji seberapa kuat janji suci yang baru saja mereka ikrarkan pagi tadi. Rania menarik napas panjang, mengusap air matanya dengan cepat saat Ferdi melangkah masuk ke dalam kamar. Rania memaksakan sebuah senyuman di bibirnya, menyembunyikan badai kesedihan yang baru saja mulai berkecamuk di dalam dadanya. Ia tidak ingin merusak malam pertama mereka dengan air mata keraguan. Waktu berjalan begitu cepat, bagaikan pasir yang mengalir tanpa henti di sela-sela jemari tangan. 6 bulan telah berlalu sejak janji suci diucapkan di taman yang sangat indah pada pagi itu. Kehidupan pernikahan Ferdi dan Rania pada awalnya terasa seperti sebuah mimpi yang sangat manis dan sempurna. Ferdi selalu memastikan bahwa Rania merasa dicintai dan dihargai. Setiap pagi, Ferdi selalu menyempatkan diri untuk membuatkan sarapan sederhana dan Rania akan membalasnya dengan senyuman hangat beserta secangkir teh seduh kesukaan Ferdi. Namun, seiring berjalannya waktu, warna-warni pelangi di rumah megah itu perlahan mulai memudar dan tergantikan oleh warna kelabu yang terasa sangat dingin. Ferdi adalah seorang pria yang memikul tanggung jawab yang sangat besar di kedua pundaknya. Sebagai seorang pemimpin dan perintis di industri, teknologi kecerdasan buatan, tuntutan, pekerjaan seolah tidak pernah memberinya ruang yang cukup untuk sekadar bernapas lega. Akhir-akhir ini, Ferdi mulai berubah. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merayap dengan sangat pelan bagaikan kabut malam yang menutupi pandangan mata. Ferdi mulai sering pulang hingga larut malam. Saat ia pulang, wajahnya terlihat sangat lelah dan matanya kehilangan binar. Kehangatan yang biasanya selalu ia berikan khusus untuk Rania. Hal yang paling menyiksa bagi Rania adalah keputusan Ferdi untuk mengurung diri di laboratorium pribadinya. Laboratorium rahasia itu terletak di ruang bawah tanah rumah mereka yang luas. Ferdi menghabiskan waktu berjam-jam di sana, mengabaikan dunia luar, dan bahkan seringkali ia berjaga hingga matahari. Pagi kembali terbit. Pintu laboratorium itu selalu terkunci rapat dari dalam. Rania tidak pernah sekalipun diizinkan untuk masuk ke sana. Setiap kali Rania mengetuk pintu dengan pelan untuk membawakan makan malam, Ferdi hanya membuka pintu sedikit saja, mengambil nampan makanan itu tanpa menatap mata Rania dan langsung menutupnya kembali dengan terburu-buru. "Terima kasih, aku sedang sangat sibuk. Jangan tunggu aku. Tidur." Kata-kata itu diucapkan Ferdi dengan nada suara yang sangat datar, tanpa pelukan hangat, tanpa ciuman di kening seperti yang dahulu selalu ia lakukan setiap malam. Rania hanya bisa berdiri mematung di depan pintu kayu tebal itu dengan hati yang hancur. Ia merasa ada sebuah jurang yang perlahan menganga sangat lebar di antara mereka berdua. Keheningan yang dulu terasa menenangkan kini berubah menjadi kesunyian yang mencekik lehernya. Rania kembali ke kamarnya sendirian dengan langkah yang gontai. Ia menatap sisi
tempat tidur Ferdi yang masih kosong dan terasa sangat dingin. Dalam kesendiriannya yang panjang, Rania menyadari satu hal yang amat menyakitkan. Jarak terjauh di antara dua manusia bukanlah terpisahkan oleh ribuan kilometer, melainkan saat mereka berada di bawah atap yang sama, namun hati mereka saling membelakangi satu sama lain. Puncak dari rasa sakit Rania terjadi pada sebuah malam penghargaan bisnis yang sangat bergengsi. Ferdi diundang sebagai tamu kehormatan tertinggi di acara tersebut. Rania tentu saja hadir untuk mendampingi suaminya. Ia mengenakan gaun malam berwarna biru, tua yang dijahit dengan sangat indah dan anggun. Namun, di tengah gemerlap lampu, kristal mewah dan alunan musik klasik yang menggema di ruangan itu, Rania justru merasa sangat kerdil, terasing, dan benar-benar sendirian. Tepat setelah acara makan malam dimulai, Ferdi mendapat panggilan telepon mendesak dari asisten kepercayaannya. Rekan kerjanya mengatakan bahwa ada masalah besar pada sistem keamanan pusat di perusahaan mereka yang harus segera ditangani. Ferdi terlihat sangat panik dan wajahnya menjadi pucat. "Maafkan aku, Rania. Aku harus segera pergi mengurus ini sekarang. Juga, tetaplah di sini sopir, kita akan menjemput dan mengantarmu pulang nanti." Ferdi berbisik dengan tergesa-gesa di telinga Rania. Lalu ia melangkah pergi. Begitu saja meninggalkan istrinya di tengah kerumunan orang asing yang sibuk berbincang. Rania merasa sangat canggung dan kebingungan. Ia berdiri di sudut ruangan yang sepi, memegang gelas minuman dengan kedua tangan yang sedikit bergetar karena gugup. Beberapa istri dari rekan bisnis Ferdi mulai menyadari kesendirian Rania dan mendekatinya. Mereka mengenakan perhiasan mewah yang menyilaukan mata dan riasan wajah yang sangat tebal. Tatapan mata mereka tajam, menelisik penampilan Rania dari atas hingga ke bawah dengan tatapan yang sangat merendahkan dan penuh selidik. Jadi ini istri dari Tuan Ferdi yang sangat jenius. Itu. Sayang sekali ya, wajahnya memang cantik, tapi sayang sekali dia cacat. Ucap salah seorang wanita berbaju merah, terang dengan nada suara yang sengaja dikeraskan agar teman-temannya yang lain bisa mendengar ucapannya. "Iya, aku dengar dia sama sekali tidak bisa bicara seumur hidupnya. Coba bayangkan saja, bagaimana repotnya Tuan Ferdi mengurus istri yang hidupnya seperti patung bernapas. Ferdi itu butuh pendamping yang bisa diajak berdiskusi, wanita cerdas yang bisa diandalkan dalam segala situasi, bukan beban yang hanya bisa tersenyum dan diam seperti orang bodoh," sahut wanita lainnya sambil tertawa kecil. Namun tawanya terdengar sangat tajam dan menyayat hati Rania. Rania menundukkan kepalanya dalam-dalam karena rasa malu yang luar biasa. Air matanya memaksa ingin keluar. Namun ia sekuat tenaga menahannya agar tidak jatuh di hadapan mereka. Ia ingin sekali berteriak dengan lantang. Ia ingin membela harga dirinya. Ia ingin mengatakan kepada dunia bahwa ia bukanlah beban bagi Ferdi. Namun mulutnya terkunci rapat. Tidak ada satuan suara yang keluar dari tenggorokannya kecuali helaan napas yang penuh dengan keputusasaan. Rasa sakit karena dihakimi tanpa memiliki kemampuan untuk membela diri adalah luka yang paling perih di dunia ini. Lidah manusia memang tidak bertulang, namun ketajamannya bisa merobek harga diri seseorang hingga hancur berkeping-keping dan tidak tersisa. Rania segera berbalik badan dan berlari kecil meninggalkan ruangan pesta yang terasa sangat mencekik itu. Ia tidak peduli lagi dengan acara penghargaan tersebut. Ia masuk ke dalam mobil jemputannya dengan dada yang terasa sangat sesak karena menahan tangis. Sepanjang perjalanan pulang menembus jalanan malam, air mata Rania akhirnya tumpah membasahi gaun indahnya. Ia menangis terseduh-seduh dalam diam yang sangat menyiksa relung hatinya. Sesampainya di rumah, Rania langsung masuk ke dalam kamar dan duduk, meringkuk di sudut ruangan yang gelap. Ferdi belum pulang dari pekerjaannya. Rumah raksasa itu kini terasa seperti
sebuah makam besar yang sangat sunyi dan menakutkan. Rania mengambil buku sketsa dan pensil dari atas meja. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, ia mulai menggambar. Ia menggambar sebuah dinding es yang sangat tebal dan tinggi, memisahkan dua sosok manusia yang wajahnya diselimuti oleh kabut kesedihan. Pikiran-pikiran buruk mulai menguasai seluruh benak Rania bagaikan racun mematikan yang menjalar dengan sangat cepat. Pantas saja Ferdi mulai menjauh dari kehidupannya. Pantas saja Ferdi lebih suka mengurung dirinya di laboratorium daripada tidur di pelukannya. Ferdi pasti sudah merasa sangat lelah. Ferdi pasti menyesal telah menikahi seorang wanita cacat yang memalukan dan tidak bisa dibanggakan di depan teman-teman bisnisnya. Rania mulai merasa bahwa kekuatan cintanya saja tidak akan pernah cukup untuk mempertahankan keutuhan pernikahan ini. Cinta sejati memang selalu membutuhkan pengorbanan yang tidak terhingga. Namun, ketika pengorbanan itu mulai terasa seperti sebuah beban berat yang harus dipikul sendirian di dalam kegelapan, cinta bisa berubah menjadi luka batin yang terus menganga. Rania merasa dirinya tidak lebih dari sebuah kesalahan besar dalam hidup Ferdi yang begitu sempurna dan dihormati banyak orang. Rasa rendah diri itu terus tumbuh dengan subur, mengakar kuat di dalam hatinya, dan perlahan-lahan mulai membekukan seluruh sisa kehangatan yang pernah ada di dada Rania. Dinding es yang tak kasat, mata itu kini telah berdiri dengan sangat kokoh di antara mereka berdua, menghalangi cahaya cinta yang dulu pernah bersinar sangat terang. Kehidupan ini memang penuh dengan misteri dan ujian. Kadang kala Allah membiarkan kita terjatuh ke dalam jurang kesedihan yang paling dalam, hanya untuk menguji seberapa kuat kita mampu merangkak naik dan bertahan. Cinta sejati seringkali diuji bukan oleh badai ombak yang besar dan mematikan, melainkan oleh keheningan panjang yang membekukan hati dan mengikis rasa percaya. Kesabaran memang ibarat sebuah akar pohon yang terasa sangat pahit saat dikunyah. Namun pada akhirnya ia akan menghasilkan buah, kehidupan yang sangat manis melebihi madu. Sayangnya bagi Rania pada malam itu, ia merasa tidak lagi memiliki sisa kekuatan untuk bersabar ataupun merangkak naik. Rania menangis sendirian hingga matanya membengkak lalu terlelap di atas lantai yang sangat dingin, menanti pagi yang ia harap tidak pernah datang menjemputnya. Hujan turun dengan sangat deras sejak sore hari, seolah langit sedang ikut merasakan kepedihan yang bersarang di dalam dada Rania. Rintik air yang menghantam kaca jendela terdengar seperti nyanyian kesedihan yang berulang-ulang tanpa henti. Di dalam rumah yang sangat megah itu, hawa dingin terasa semakin menusuk tulang. Keheningan yang menyelimuti setiap sudut ruangan kini tidak lagi terasa menenangkan, melainkan berubah menjadi sebuah ruang hampa yang mencekik napas. Sudah hampir 1 bulan sejak malam perayaan penghargaan yang menyakitkan itu berlalu. Hubungan antara Ferdi dan Rania semakin merenggang dan terasa sangat jauh. Mereka masih tinggal di bawah atap yang sama, masih tidur di atas ranjang yang sama. Namun jiwa mereka seolah terpisah oleh lautan kebisuan yang tidak bertepi. Ferdi semakin tenggelam dalam kesibukannya yang seolah tidak pernah ada ujungnya. Ia bekerja siang dan malam seperti sebuah mesin yang tidak pernah mengenal kata lelah. Sementara itu, Rania semakin menarik diri dari dunia luar. Ia menghabiskan hari-harinya di dalam studio lukisnya, menggoreskan warna-warna gelap pada kanvas putih yang kini menjadi satu-satunya teman setianya. Seringkali Rania merenung sambil menatap tetesan hujan dari balik jendela. Dalam renungannya, ia menyadari sebuah kebenaran yang sangat pahit tentang kehidupan. Sebuah hubungan yang kuat tidak dibangun semata-mata di atas rasa cinta yang menggebu-gebu pada awalnya, melainkan dibangun di atas pilar komunikasi yang jujur dan rasa saling percaya yang tidak mudah goyah. Ketika komunikasi terputus dan prasangka mulai dibiarkan tumbuh,
dengan subur, maka cinta yang paling suci sekalipun bisa berubah menjadi sebuah racun yang perlahan-lahan mematikan nyawa sebuah pernikahan. Malam itu, badai petir menyambar dengan sangat dahsyat di luar rumah. Suara guruh yang menggelegar membuat Rania seringkali terkejut dan memeluk tubuhnya sendiri karena ketakutan. Ferdi tidak ada di rumah. Pria itu menelepon pada sore harinya dan mengatakan bahwa ia harus pergi menghadiri pertemuan mendadak dengan para investor dari luar negeri. Ferdi mengatakan bahwa ia mungkin tidak akan pulang pada malam ini. Rania hanya bisa membalas pesan singkat itu dengan satu kata persetujuan tanpa bisa menanyakan lebih lanjut atau sekadar mengungkapkan rasa rindu yang tertahan di kerongkongannya. Rasa sepi kembali merayap, menyelimuti hati Rania dengan sangat rapat. Rania merasa haus dan memutuskan untuk turun ke dapur demi mengambil segelas air hangat. Langkah kakinya terdengar sangat pelan saat menuruni anak tangga yang terbuat dari kayu jati pilihan itu. Saat ia melewati lorong menuju dapur, pandangan matanya tanpa sengaja tertuju pada sebuah pintu besi tebal yang berada di ujung lorong sebelah kiri. Itu adalah pintu menuju ruang bawah tanah, tempat di mana laboratorium pribadi Ferdi berada. Biasanya pintu itu selalu tertutup rapat dan terkunci dengan sistem keamanan kata sandi yang sangat rumit. Namun malam ini, karena mungkin Ferdi pergi dengan sangat terburu-buru akibat panggilan mendadak itu, pintu besi itu ternyata tidak tertutup dengan sempurna. Ada celah kecil yang terbuka membiarkan seberkas cahaya putih kebiruan menyelinap keluar dari dalam ruangan rahasia tersebut. Jantung Rania tiba-tiba berdetak dengan sangat kencang. Rasa penasaran yang selama ini selalu ia tekan dalam-dalam kini kembali muncul dan menguasai seluruh pikirannya. Ia tahu bahwa ia seharusnya tidak melanggar batas privasi suaminya. Ia tahu bahwa Ferdi sangat melarang siapapun untuk masuk ke dalam sana. Namun, dorongan di dalam hatinya terasa jauh lebih kuat daripada akal sehatnya. Rania merasa bahwa ia harus mengetahui kebenaran di balik sikap dingin suaminya selama berbulan-bulan ini. Apakah benar Ferdi sudah bosan dengannya? Apakah ada rahasia besar yang sengaja Ferdi sembunyikan dari pandangannya selama ini? Dengan tangan yang bergetar hebat dan napas yang tertahan, Rania mendorong pintu besi itu dengan sangat perlahan. Pintu itu terbuka dengan suara desitan yang cukup pelan, mengantarkan Rania masuk ke dalam dunia rahasia milik Ferdi. Udara di dalam ruangan bawah tanah itu terasa sangat dingin dan berbau seperti logam dan kabel yang dipanaskan. Ruangan itu sangat luas, dipenuhi dengan puluhan layar komputer yang menyala terang menampilkan barisan kode-kode rumit yang bergerak dengan sangat cepat. Di atas meja kerja yang panjang berserakan cetak biru, komponen-komponen elektronik berukuran kecil, gulungan kabel berwarna-warni, dan beberapa buah mikrofon dengan teknologi tingkat tinggi. Langkah kaki Rania perlahan mendekati meja kerja utama yang berada tepat di tengah ruangan tersebut. Mata Rania menatap lurus ke arah sebuah layar monitor komputer paling besar yang berada di sana. Di layar tersebut terpampang sebuah dokumen pekerjaan yang sedang terbuka. Judul dokumen itu ditulis dengan huruf yang sangat besar dan tebal. Tulisan itu berbunyi proyek suara sempurna. Tulisan itu seolah menampar wajah Rania dengan sangat keras. Proyek suara sempurna. Apa maksud dari semua ini? Mengapa suaminya yang sangat jenius itu membuat sebuah proyek mengenai suara manusia yang sempurna? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di dalam kepala Rania bagaikan badai topan yang mengacaukan isi kepalanya. Tangan Rania yang bergetar tanpa sengaja menyentuh tetikus komputer yang berada di atas meja. Sentuhan kecil itu ternyata mengaktifkan sebuah sistem rekaman audio yang rupanya belum sempat dimatikan oleh Ferdi sebelum ia pergi bekerja. Dari dalam pengeras suara bersuara jernih yang ada di sudut ruangan.
terdengarlah suara seorang wanita. Suara wanita itu terdengar sangat merdu, sangat hangat, dan memiliki intonasi yang begitu sempurna. Pada suatu hari di sebuah hutan yang sangat lebat dan indah, hiduplah seekor burung kecil yang kehilangan suaranya. Burung kecil itu selalu merasa sedih karena ia tidak bisa ikut bernyanyi menyambut datangnya matahari pagi bersama teman-temannya yang lain. Begitulah bunyi kalimat yang diucapkan oleh suara wanita merdu dari dalam komputer tersebut. Rania berdiri, mematung bagaikan disambar petir di siang bolong. Tubuhnya kaku dan darahnya seolah berhenti mengalir di dalam nadinya. Suara wanita itu sedang membacakan sebuah kisah dari buku cerita anak. Dan yang lebih menghancurkan hatinya adalah buku cerita anak yang sedang dibacakan oleh suara wanita itu adalah buku cerita anak yang Rania gambar dan ciptakan sendiri pada bulan lalu. Air mata Rania langsung tumpah dengan sangat deras tanpa bisa ia tahan lagi. Sebuah kesimpulan yang sangat menyakitkan langsung menghantam relung hati Rania dengan kekuatan yang luar biasa. Ferdi ternyata sedang merancang sebuah sistem teknologi yang meniru suara wanita lain. Suara yang sangat merdu dan sempurna. Rania berpikir bahwa Ferdi sengaja menciptakan suara wanita itu untuk membacakan buku-buku cerita karya Rania, karena Rania sendiri tidak akan pernah bisa melakukannya. Rania menyimpulkan bahwa suaminya merasa sangat kesepian, merasa hampa, dan merasa butuh mendengar suara seorang wanita di dalam rumah ini. Karena memiliki seorang istri yang bisu dan cacat tampaknya tidaklah cukup untuk memenuhi standar kebahagiaan suaminya yang sangat sukses itu. Hati Rania hancur berkeping-keping hingga tidak bersisa. Ia merasa tergantikan seutuhnya. Ia merasa bahwa dirinya benar-benar tidak berguna dan hanya menjadi beban. Semua ketakutan terbesarnya selama ini kini telah menjelma menjadi sebuah kenyataan yang sangat kejam. Ia berpikir bahwa Ferdi sedang mencoba untuk menutupi kecacatan istrinya dengan menciptakan sebuah kesempurnaan palsu melalui teknologi mutakhir yang ia kuasai. Rania memegangi dadanya yang terasa sangat sesak seolah ada bongkahan batu besar yang menghimpit paru-parunya. Napasnya tersengal-sengal karena ia menangis dengan sangat hebat dalam kesunyian malam. Seringkali kita terlalu cepat mengambil kesimpulan dari apa yang hanya terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga pada satu kejadian sesaat saja. Kita lupa bahwa di balik sebuah peristiwa seringkali ada lautan niat baik dan pengorbanan luar biasa yang tidak kasat mata. Ketakutan dan rasa rendah diri adalah kacamata buram yang bisa membuat kita melihat wujud cinta sejati seolah-olah terlihat seperti sebuah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Rania yang sedang dikuasai oleh rasa rendah diri dan keputusasaan tidak mampu berpikir jernih lagi. Ia tidak bisa melihat bahwa mungkin ada maksud lain dari semua peralatan rumit yang ada di ruangan tersebut. Yang ia rasakan pada detik itu hanyalah rasa sakit yang tidak tertahankan karena merasa dirinya tidak lagi diinginkan oleh pria yang paling ia cintai di seluruh dunia ini. Rania segera mematikan rekaman suara itu dan berlari keluar dari ruang bawah tanah dengan derai air mata yang terus membasahi kedua pipinya. Ia menutup pintu besi itu dengan cepat, berharap ia bisa menutup mata dan menghapus semua hal menyakitkan yang baru saja ia lihat dan ia dengar. Namun sayang, rasa sakit itu sudah terlanjur tertanam dengan kuat di dalam hatinya. Rania berlari menaiki anak tangga, masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu rapat-rapat. Ia menjatuhkan dirinya di atas lantai kamar yang dingin dan menangis sejadi-jadinya di bawah kilatan cahaya petir yang menyambar dari balik jendela kamar. Malam itu, Rania benar-benar merasa bahwa pernikahannya telah menemui jalan buntu yang gelap. Dinding es yang semula hanya ada di dalam bayangannya kini telah benar-benar menjulang tinggi dan
memenjarakan hatinya dalam kesedihan yang abadi. Ia merasa sudah saatnya untuk menyerah, karena bertahan dalam cinta yang terasa palsu hanya akan membawa luka yang jauh lebih dalam lagi. Cahaya matahari pagi menyusup perlahan dari balik tirai kamar yang dibiarkan setengah terbuka. Sinarnya jatuh tepat di wajah Rania yang terlihat sangat pucat dan kelelahan. Semalaman suntuk. Mata indah itu tidak bisa terpejam barang sedetik pun. Air mata telah mengering di pipinya, meninggalkan jejak kesedihan yang sangat mendalam dan pedih. Hari ini adalah hari yang seharusnya menjadi salah satu hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Tepat 1 tahun yang lalu, di bawah langit, pagi yang cerah, ia dan Ferdi mengucapkan janji suci pernikahan. Hari ini adalah hari perayaan ulang tahun pertama pernikahan mereka yang seharusnya dipenuhi dengan tawa dan bunga, namun alih-alih pelukan hangat atau senyuman penuh cinta dari sang suami, Rania hanya ditemani oleh kehampaan dan rasa sakit yang menyayat hati akibat penemuan menyakitkan di ruang bawah tanah semalam. Ada sebuah pepatah lama yang mengatakan bahwa cinta sejati itu tidak akan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Namun terkadang kita lupa bahwa cinta sejati juga membutuhkan kebijaksanaan batin yang sangat besar. Kebijaksanaan untuk menyadari kapan kita harus melepaskan genggaman tangan kita demi kebahagiaan orang yang paling kita cintai. Melepaskan bukanlah sebuah tanda dari kelemahan atau lambang dari rasa putus asa. Terkadang melepaskan adalah bentuk pengorbanan paling tinggi dan paling murni dari sebuah cinta tulus yang tidak ingin menjadi beban, penghalang bagi orang lain. Rania merasa bahwa kehadirannya di rumah megah ini hanya menjadi penghalang bagi Ferdi untuk mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan bersama seorang pendamping sempurna yang memiliki suara merdu seperti yang sedang dirancang oleh suaminya di dalam laboratorium dingin itu. Rania bangkit dari lantai dengan tubuh yang terasa sangat berat dan kaku. Ia melangkah gontai menuju studio lukis kecilnya yang berada di sudut ruangan di lantai 2. Tempat itu selalu menjadi tempat pelariannya yang paling aman setiap kali dunia terasa terlalu kejam untuk dihadapinya sendirian. Di atas sebuah kuda-kuda penyangga kanvas yang terbuat dari kayu jati, Rania meletakkan sebuah kanvas putih bersih yang masih kosong, tanpa noda setitik pun. Dengan tangan yang masih sedikit bergetar karena menahan emosi yang meluap-luap, ia mulai mencampurkan warna-warna cat air di atas paletnya. Rania memilih warna-warna yang sangat suram, meracik perpaduan antara biru tua, abu-abu pekat, dan sedikit sentuhan warna hitam. Setiap goresan kuas yang ia torehkan di atas kanvas itu mewakili setiap tetes air mata yang telah ia keluarkan dalam kesunyian selama berbulan-bulan terakhir. Di atas kanvas itu, Rania melukis sebuah sangkar emas raksasa yang diukir dengan sangat indah dan menawan. Sangkar emas itu melambangkan rumah mewah milik Ferdi dan kehidupan pernikahan mereka yang terlihat sangat sempurna dari sudut pandang orang luar. Di dalam sangkar kemewahan tersebut, Rania melukis seekor burung berbulu biru yang sangat cantik dan mempesona. Burung itu tampak menundukkan kepalanya dengan tatapan mata yang sangat sayu, kosong, dan dipenuhi dengan keputusasaan yang tidak berujung. Dan hal yang paling menyayat hati dari lukisan itu adalah paruh burung. Cantik itu terikat sangat erat oleh sebuah pita tebal berwarna merah darah. Burung itu tidak bisa bernyanyi, menyambut pagi, tidak bisa berteriak, minta tolong, dan hanya bisa dia menunggu keajaiban fana yang tidak akan pernah datang menjemputnya. Lukisan itu adalah cermin yang sangat jujur dari jiwa Rania sendiri yang merasa terpenjara dalam kebisuan, rasa rendah diri, dan perasaan tidak berguna. Setelah menyelesaikan goresan demi goresan terakhirnya, Rania meletakkan kuas lukisnya dengan perasaan yang sangat hancur lebur. Ia menatap lukisan itu dalam-dalam, membiarkan air matanya kembali jatuh menetes dan bercampur dengan cat air yang belum sepenuhnya
mengering di atas kanvas tebal itu. Tetesan air mata kepedihan itu justru membuat lukisannya terlihat semakin nyata, semakin hidup, dan jauh lebih menyedihkan untuk dipandang. Perlahan-lahan, Rania mengangkat tangan kirinya dan menatap lekat-lekat pada cincin pernikahan yang melingkar indah di jari manisnya. Cincin bertahtakan berlian murni itu dulu merupakan simbol dari ikatan cinta suci antara dirinya dan Ferdi. Namun kini benda kecil yang berkilauan itu terasa seperti sebuah borgol besi seberat puluhan kilogram yang menyiksa batin dan kewarasannya. Rania menarik napas panjang yang terasa sangat sesak di rongga dadanya. Lalu, dengan jemari yang terus bergetar hebat, ia melepaskan cincin pernikahan itu dari jarinya secara perlahan. Ia meletakkan cincin berlian mahal itu tepat di atas gambar burung di dalam sangkar emas pada kanvas tersebut. Cincin itu dibiarkan tergeletak begitu saja sebagai sebuah pesan perpisahan terakhir yang bisu, sebuah keluh kesah yang tidak akan pernah bisa ia ucapkan dengan menggunakan pita suaranya sendiri. Rania memejamkan mata sejenak, membiarkan rasa perih merayap ke seluruh aliran darahnya. Rania kemudian melangkah perlahan menuju lemari pakaian yang berukuran sangat besar di sudut kamar tidur utama. Lemari mewah itu dipenuhi dengan deretan gaun-gaun sutra malam yang mahal, sepatu hak tinggi keluaran, desainer terkenal dari luar negeri, dan berbagai perhiasan mewah bernilai tinggi yang selalu dibelikan oleh Ferdi selama mereka mengarungi bahtera rumah tangga. Namun, Rania sama sekali tidak menyentuh satuun dari barang-barang kemewahan tersebut. Ia merunduk dan hanya mengambil sebuah koper kecil berbahan kain usang yang sudah mulai memudar warnanya. Koper tua itu adalah koper yang sama persis dengan yang ia bawa saat pertama kali melangkah masuk ke dalam rumah megah ini dengan penuh harapan 1 tahun yang lalu. Rania hanya memasukkan beberapa helai pakaian lamanya yang sederhana, beberapa buku, sketsa kosong yang belum sempat ia gambar, dan seperangkat kotak alat lukis kesayangannya. Rania ingin pergi dengan langkah yang ringan tanpa membawa 1 sen pun harta milik suaminya, karena sejatinya harta karun yang ia cari dan ia dambarkan selama ini hanyalah sepotong cinta sejati dan penerimaan, bukan kekayaan materi atau kemewahan duniawi yang menyilaukan mata. Kehidupan di dunia ini terkadang menuntut kita untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat menyakitkan demi menyelamatkan sisa harga diri dan kedamaian batin kita sendiri. Jangan pernah memaksakan dirimu untuk terus bertahan di dalam sebuah ruang atau hubungan yang membuatmu merasa sangat kecil, tidak berharga, dan seolah tidak terlihat. Menjauhlah dengan langkah tegap dari tempat di mana kehadiranmu tidak lagi dihargai dan tidak lagi dirayakan dengan rasa syukur yang mendalam. Berani melangkah pergi, meninggalkan sesuatu yang terus-menerus melukai batinmu adalah bentuk penghormatan paling tinggi terhadap nilai dirimu sendiri. Rania akhirnya menyadari dengan akal sehatnya bahwa cintanya kepada Ferdi memang sangatlah besar dan tidak tertandingi. Namun ia juga harus belajar mencintai dirinya sendiri dengan cara pergi menjauh sebelum hatinya benar-benar mati rasa dan raganya tidak bisa diselamatkan lagi dari kehancuran. Siang itu, langit mendadak kembali mendung pekat. Seakan alam semesta mengetahui dan merestui rencana perpisahan menyedihkan yang akan segera terjadi. Hujan deras mulai turun, rintik-rintik membasahi halaman rumput bumi dengan ritme yang sangat teratur. Rania menyeret koper kain tuanya keluar dari dalam kamar tidurnya, menuruni anak tangga kayu jati itu dengan langkah kaki yang terasa sangat berat dan tertatih-tatih. Tidak ada asisten rumah, tangga, atau satpam yang melihatnya berjalan pergi, karena kebetulan pada hari itu adalah jadwal hari libur bulanan bagi semua pekerja di rumah besar nan mewah tersebut. Saat Rania berdiri di ambang pintu kayu utama yang menjulang sangat tinggi, ia menghentikan langkahnya sejenak. Ia menoleh ke belakang untuk memberikan tatapan perpisahan untuk terakhir kalinya pada
seisi rumah yang menyimpan begitu banyak, kenangan manis di awal pernikahan serta kenangan pahit di akhir kebersamaan mereka. Dalam kepalanya, Rania membayangkan kembali memori indah saat pertama kali Ferdi menggendongnya masuk, melewati pintu utama ini dengan tawa, kebahagiaan yang menggema hangat di seluruh penjuru ruangan. Ingatan manis itu seketika terasa seperti sebuah pisau, belati yang sangat tajam, menusuk dengan telak tepat di ulu hatinya yang rapuh. Air mata yang hangat kembali menggenang di pelupuk mata Rania yang sudah membengkak. Di dalam hatinya yang paling sunyi, Rania mengucapkan sebuah doa, perpisahan yang panjang dan tulus untuk pria yang sangat ia cintai itu. Selamat tinggal suamiku sayang, berbahagialah dengan jalan hidupmu yang sangat membanggakan dan sempurna. Aku akan membawa semua kenangan cinta yang indah ini bersamaku dan membiarkanmu terbang sangat bebas di angkasa luas sana tanpa harus terbebani oleh sepasang sayapku yang cacat dan patah ini. Rania mendorong pegangan pintu kayu jati yang tebal itu dengan sekuat tenaga yang tersisa. Ia melangkah keluar, meninggalkan segala kehangatan semu. Rumah itu menuju dinginnya rintik hujan yang sedang turun dengan sangat deras. Ia berjalan pelan menyusuri jalanan, puving halaman depan yang sangat luas, menembus guyuran hujan yang menyengat. Kulit tanpa menggunakan payung pelindung sama sekali. Pakaiannya seketika basah, kuyup. Namun, rasa dingin dari air hujan itu sama sekali tidak bisa mengalahkan dan menandingi rasa dingin yang telah membekukan relung hatinya saat ini. Rania terus berjalan tertatih menuju jalan raya besar yang tampak sepi, berniat mencari taksi kosong yang bersedia membawanya pergi menuju ke stasiun kereta api pusat. Ia sudah menyusun sebuah rencana untuk kembali ke rumah susun lamanya yang kumuh di daerah pinggiran kota. Sebuah tempat yang sederhana di mana ia tidak perlu lagi bersusah payah berpura-pura menjadi seseorang yang sempurna di mata siapapun. Di bawah guyuran hujan yang semakin menggila, Rania telah membulatkan tekadnya sekeras baja, menutup lembaran buku pernikahannya dengan rapat dan bersiap untuk menghilang dari kehidupan seorang Ferdi untuk selama-lamanya. Gedung pameran raksasa di pusat kota tampak sangat megah dan dipenuhi oleh ribuan tamu. Undangan penting, kilatan cahaya kamera dari para wartawan menyambar-nyambar tanpa henti menerangi panggung utama yang telah dihias dengan layar raksasa. Hari ini adalah hari peluncuran produk teknologi paling besar dan paling revolusioner dari perusahaan kecerdasan buatan yang dipimpin oleh Ferdi. Seluruh mata dunia teknologi sedang tertuju kepadanya. Ferdi berdiri di balik tirai panggung dengan setelan jas hitam yang sangat rapi dan berkelas. Namun, ada sesuatu yang terasa sangat janggal di dalam dadanya. Jantungnya berdebar dengan ritme yang tidak beraturan dan pikirannya sama sekali tidak tertuju pada pidato peluncuran yang harus ia sampaikan dalam waktu 15 menit ke depan. Pikiran Ferdi justru melayang jauh, menembus hujan deras di luar gedung, kembali menuju ke rumahnya yang sepi. Hari ini adalah hari perayaan ulang tahun pertama pernikahannya dengan Rania. Ferdi telah merencanakan segalanya dengan sangat matang selama berbulan-bulan terakhir. Ia sengaja bekerja tanpa kenal lelah siang dan malam, mengorbankan waktu istirahatnya, dan bahkan mengorbankan waktu kebersamaannya dengan sang istri tercinta. Semua pengorbanan rahasia itu ia lakukan demi sebuah kejutan besar yang akan ia berikan pada malam ini. Namun, sebuah firasat buruk tiba-tiba menyergap relung hatinya dengan sangat kuat. Entah mengapa, bayangan wajah Rania yang terlihat pucat dan sedih pada pagi tadi terus menghantui pandangan matanya. Ferdi tidak bisa menahan rasa gelisah itu lebih lama lagi. Ia memanggil asisten kepercayaannya dengan nada suara yang bergetar dan penuh kepanikan. Batalkan semua acara peluncuran malam ini juga. Umumkan kepada para wartawan dan seluruh investor bahwa acara ini harus ditunda karena keadaan darurat yang sangat mendesak, perintah Ferdi dengan suara yang sangat tegas. Asistennya terbelalak
kaget dan mencoba mencegah keputusan gila tersebut. Tapi Tuan Ferdi, ini adalah proyek terbesar dari perusahaan kita. Jika Anda membatalkannya sekarang, nilai saham perusahaan kita pasti akan anjlok secara drastis. Bantah asisten tersebut dengan wajah yang tegang. Ferdi menatap mata asistennya dengan tajam dan membalasnya tanpa ragu sedikit pun. Tidak ada gunanya bagiku untuk menaklukkan seluruh dunia teknologi ini. Jika aku harus kehilangan duniaku yang sesungguhnya di rumah, Rania adalah satu-satunya duniaku. Lakukan perintahku sekarang juga. Tanpa menunggu jawaban balasan, Ferdi berlari kencang meninggalkan gedung pameran yang megah itu. Ia melompat ke dalam mobil mewahnya dan menginjak pedal. Gas dalam-dalam membelah jalanan kota yang sedang diguyur badai hujan. Di sepanjang perjalanan, Ferdi terus mencoba menelepon ponsel Rania. Namun, hanya suara mesin penjawab otomatis yang terdengar dari seberang sana. Firasat buruk di dalam dadanya kini telah berubah menjadi sebuah ketakutan yang luar biasa mengerikan. Sesampainya di halaman rumah, Ferdi berlari menerobos hujan badai dan membuka pintu utama dengan sangat kasar. Keadaan rumah raksasa itu gelap gulita dan sunyi, senyap. Tidak ada aroma harum dari masakan Rania yang biasanya selalu menyambutnya pulang ke rumah. Ferdi memanggil nama Rania berulang kali dengan suara lantang yang menggema, namun tidak ada satu jawaban yang terdengar di telinganya. Ia berlari menaiki anak tangga menuju kamar utama, namun ruangan luas itu telah kosong, melompong. Lemari pakaian Rania terbuka, setengah dan beberapa pakaian sederhana milik istrinya telah menghilang dari tempatnya. Napas Ferdi mulai tersengal-sengal karena panik. Ia segera berlari menuju studio lukis milik Rania yang berada di ujung lorong lantai 2. Saat Ferdi mendorong pintu studio lukis, itu hal pertama yang menyita perhatiannya adalah sebuah kanvas besar yang berdiri tegak di tengah ruangan yang remang-remang. Langkah kaki Ferdi mendadak terasa sangat berat, seolah ditarik oleh beban seberat ratusan kilogram. Ia mendekati kanvas tersebut dengan sisa tenaga yang ia miliki. Di atas kanvas putih itu terlukis sebuah sangkar emas yang mengurung seekor burung bersayap patah yang paruhnya diikat sangat erat oleh sebuah pita berwarna merah darah. Dan tepat di atas gambar burung yang menyedihkan itu tergeletak cincin pernikahan bertahtakan berlian yang selama ini melingkar di jari manis Rania. Lutut Ferdi seketika menjadi lemas hingga ia jatuh terduduk di atas lantai kayu studio tersebut. Tangannya gemetar hebat saat menyentuh permukaan kanvas yang masih sedikit basah oleh campuran warna, kat air, dan tetesan air mata kepedihan dari mata Rania. Ferdi akhirnya menyadari segalanya dengan sangat jelas. Ia menyadari betapa bodoh dan betapa egoisnya dirinya selama ini dalam usahanya untuk memberikan sebuah kesempurnaan bagi Rania. Ferdi justru telah membangun sebuah tembok kesunyian, raksasa yang membunuh jiwa istrinya secara perlahan-lahan. Ia lupa bahwa seorang istri tidak pernah membutuhkan hadiah berupa keajaiban dunia yang megah jika hal itu harus dibayar mahal dengan hilangnya kehangatan, hilangnya waktu untuk berkumpul, dan hilangnya pelukan dari seorang suami di saat sang istri merasa sangat terpuruk. Penyesalan adalah sebuah racun mematikan yang selalu datang terlambat dan memaksa kita untuk menelan kenyataan pahit tanpa pernah bisa menolaknya sedikit pun. Waktu adalah satu-satunya hal di dunia ini yang tidak akan pernah bisa kita putar kembali. Sehebat apapun kecerdasan yang kita miliki, seringkali kita baru benar-benar menyadari betapa berharganya kehadiran seseorang di dalam hidup kita. Tepat pada detik ketika kita melihat jejak langkah kakinya yang perlahan berjalan menjauh untuk meninggalkan kita, Ferdi menangis terseduh-seduh, meratapi kebodohannya sendiri di dalam kesunyian kamar tersebut. Ia telah membiarkan prasangka dan kesibukan menghancurkan hati malaikat pelindungnya.
Namun, Ferdi menolak untuk mengibarkan bendera putih. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat, mengambil cincin pernikahan itu dari atas kanvas dan berlari keluar rumah secepat kilat menyambar. Ferdi sangat mengenal karakter Rania dengan baik. Rania tidak memiliki keluarga atau kerabat manaun di kota ini selain rumah susun lamanya yang sangat sederhana. Ferdi sangat yakin di dalam hatinya bahwa istrinya pasti sedang dalam perjalanan menuju stasiun kereta api kota untuk melarikan diri dari kehidupannya. Mobil Ferdi kembali membelah jalanan yang digenangi air. Hujan dengan kecepatan yang sangat tinggi dan berbahaya. Ia menerobos beberapa lampu merah di persimpangan jalan, tidak lagi peduli dengan bahaya kecelakaan yang mengancam nyawanya sendiri, karena kehilangan Rania adalah satu-satunya bahaya yang paling mematikan bagi kewarasan akalnya. Setibanya di stasiun kereta api pusat yang sangat padat oleh lautan manusia yang sedang berteduh, Ferdi langsung berlari seperti orang kesetanan. Ia menerobos kerumunan puluhan penumpang yang menghalangi jalannya. Matanya menyapu ke segala arah dengan sangat liar, mencari sosok mungil wanita yang sangat ia rindukan. Suara pengumuman dari pengeras suara stasiun menyebutkan bahwa kereta api antar kota menuju daerah pinggiran akan segera diberangkatkan dalam waktu kurang dari 5 menit. Jantung Ferdi berdegup semakin kencang saat ia berlari menuruni tangga semen menuju peron keberangkatan di jalur 3. Dan tepat di sanalah ia melihatnya. Di ujung peron yang remang-remang duduklah seorang wanita dengan pakaian basah kuyup memeluk sebuah koper tua yang terlihat sangat kusam. Bahu wanita itu bergetar hebat karena sedang menangis menahan duka di dalam diam. Itu adalah Rania. Dunianya, nyawanya, dan seluruh napas kehidupannya. Ferdi memperlambat langkah, kakinya yang sudah terasa kebas dan dingin. Ia berjalan pelan mendekati istrinya dengan dada yang naik turun, menahan isak tangis yang tertahan. Rania perlahan mengangkat wajahnya yang pucat. Saat ia menyadari ada sebuah bayangan tinggi yang berdiri tepat di hadapannya, mata Rania seketika terbelalak lebar dengan penuh keterkejutan saat melihat sosok suaminya berdiri di sana. Pakaian jas Ferdi basah kuyup oleh guyuran air hujan. Rambutnya berantakan dan wajah tampannya dibanjiri oleh air mata, kesedihan yang sangat nyata. Rania mencoba berdiri dengan tergesa-gesa dan mundur satu langkah. Ia berniat untuk melarikan diri menjauh karena ia merasa tidak akan sanggup lagi merasakan kepedihan jika harus mendengar kata perpisahan yang keluar dari mulut suaminya secara langsung. Namun sebelum Rania sempat membalikkan tubuhnya untuk berlari, Ferdi langsung menjatuhkan dirinya ke tanah. Pria yang sangat gagah dan selalu dihormati oleh ribuan orang hebat itu kini berlutut tanpa ragu sedikit pun di atas lantai peron stasiun kereta yang kotor dan sangat dingin, tepat di bawah ujung kaki Rania. Para penumpang lain yang berada di sekitar tempat mereka mulai menatap dengan penuh kebingungan dan berbisik-bisik. Namun Ferdi sama sekali tidak peduli dengan semua tatapan aneh dari dunia luar. Ia hanya peduli pada satu-satunya jiwa yang menjadi tumpuan di dalam kehidupannya. Ferdi mengangkat kedua belah tangannya yang masih bergetar di udara. Alih-alih mengucapkan kalimat permohonan maaf dengan menggunakan suara lantang dari mulutnya, jari jemari Ferdi mulai bergerak dengan sangat rampil dan luwes. Mata Rania terkesiap hebat hingga ia spontan menutup mulutnya sendiri dengan kedua telapak tangannya. Ferdi sedang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat, sebuah bahasa tangan yang diam-diam ia pelajari dan ia kuasai di sela-sela waktu istirahat kerjanya selama berbulan-bulan terakhir tanpa pernah sekalipun diketahui oleh Rania sebelumnya. Tolong, aku mohon jangan pergi meninggalkanku sendirian. Aku mohon ampuni aku suami yang sangat bodoh ini. Ferdi merangkai kata demi kata, menggunakan jari-jarinya, diiringi dengan tatapan mata yang memohon dengan sangat putus asa dan pilu. Rania hanya
bisa terdiam membeku di tempatnya, berdiri. Ia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa suaminya rela merendahkan harga dirinya sedemikian rupa, berlutut menangis di tempat umum, dan menguasai bahasa sunyi yang selama ini menjadi satu-satunya penghubung Rania dengan dunia yang luas. Lukisan, sangkar emas dan cincin itu adalah sebuah tamparan yang paling keras dalam seluruh hidupku. Aku akhirnya menyadari bahwa kesibukanku telah menjadi penjara dingin yang menyiksa batinmu, Ferdi. Kembali menggerakkan jemarinya dengan sangat cepat. Seolah ia sangat takut kereta api akan segera datang dan merenggut istrinya sebelum ia selesai menjelaskan semuanya dengan tuntas. Kau telah salah paham dengan semua hal yang kau lihat semalam di dalam laboratorium itu, istriku sayang. Aku bersumpah demi langit. Aku sama sekali tidak pernah berniat untuk mencari atau menggunakan suara wanita lain untuk menggantikan tempatmu. Komunikasi yang sesungguhnya di dalam sebuah jalinan cinta sejati tidak pernah bergantung pada seberapa lantang suara kita bisa terdengar oleh gendang telinga. Komunikasi sejati selalu bersumber dari kemauan hati yang paling tulus untuk saling merangkul, saling berusaha memahami kelemahan, dan menggunakan bahasa kasih sayang yang bisa langsung menyentuh hingga ke dasar jiwa. Pengorbanan luar biasa Ferdi dalam mempelajari bahasa isyarat di tengah jadwalnya yang sangat padat adalah bukti nyata, sebuah bukti bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk bisa berbicara, meskipun ia terus dihalangi oleh tembok kebisuan yang paling kokoh dan tebal sekalipun. Ferdi perlahan meraih sebelah tangan Rania yang terasa sangat dingin seperti es. Lalu ia mencium punggung tangan istrinya, itu dengan penuh kelembutan dan penghormatan. Ia kemudian menempelkan punggung tangan Rania ke pipinya yang basah oleh air mata, seolah ia sedang memohon sebuah sentuhan perlindungan yang sangat menenangkan bagi hatinya yang kacau banget. Berikan aku satu kesempatan terakhir ini saja, Rania. Kumohon dengan sangat, ikutlah pulang bersamaku malam ini. Lihatlah hadiah pernikahan yang telah kupersiapkan untukmu dengan susah payah selama berbulan-bulan ini. Jika setelah kau melihat hadiah itu, kau tetap saja ingin pergi meninggalkanku, maka biarkan aku sendiri yang akan mengantarkanmu pergi, meskipun hatiku pasti akan mati dan terkubur untuk selamanya. Tolong aku, mohon ikutlah pulang bersamaku malam ini. Jari jemari Ferdi kembali bergerak, merangkai permohonan dengan sangat sungguh-sungguh melalui isyarat tangannya, diiringi oleh suara isak tangis yang terdengar sangat memilukan bagi siapa saja yang mendengarnya. Suara peluit dari kepala kereta api malam tiba-tiba terdengar memekakan telinga dari kejauhan, menandakan bahwa kereta besi raksasa yang akan memisahkan mereka berdua sudah hampir tiba di peron stasiun tersebut. Rania masih berdiri, mematung di antara dua pilihan jalan yang sama-sama terasa sangat berat. Batinnya sedang berperang dengan sangat hebat antara rasa sakit hati yang masih membekas kuat di dalam relung hatinya dan getaran cinta luar biasa yang memancar jelas dari kesungguhan mata pria yang sedang berlutut memohon di bawah guyuran hujan saat ini. Suara gemuruh kereta api besi yang memasuki peron stasiun terdengar sangat memekakkan telinga, membawa hembusan angin dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Di tengah hiruk pikuk, puluhan penumpang yang bergegas naik ke dalam gerbong. Rania masih berdiri, mematu menatap wajah suaminya. Ferdi masih berlutut di hadapannya dengan tatapan mata yang penuh dengan permohonan yang amat tulus. Setetes air mata kembali jatuh membasahi pipi Rania yang pucat. Hati kecilnya yang paling dalam menyadari satu hal yang sangat penting pada malam yang dingin ini. Cinta sejati tidak pernah meminta kita untuk menjadi manusia yang sempurna, tanpa celah sedikit pun. Cinta sejati justru hadir untuk memeluk erat segala ketidaksempurnaan dan mengubahnya menjadi sebuah keindahan yang tidak bisa dinilai dengan harta, benda apapun di seluruh alam semesta. Melihat kesungguhan hati dan pengorbanan
yang terpancar jelas dari mata suaminya, benteng pertahanan es di dalam dada. Rania akhirnya runtuh berkeping-keping. Rania menganggukkan kepalanya dengan sangat pelan, memberikan sebuah jawaban setuju tanpa mengucapkan satu patah kata. Pun, tangis haru seketika meledak dari bibir Ferdi saat melihat isyarat persetujuan itu. Pria hebat yang sangat dihormati banyak orang itu langsung berdiri, merengkuh, dan memeluk tubuh istrinya dengan sangat erat, seolah ia takut kehilangan napas kehidupannya untuk kedua kalinya. Ferdi menuntun Rania berjalan pelan menembus keramaian stasiun kereta api, membawanya masuk dalam mobil mewah yang terparkir di bawah guyuran hujan yang mulai sedikit mereda. Sepanjang perjalanan pulang, menembus jalanan malam yang gelap, gulita, Ferdi tidak pernah melepaskan genggaman tangannya dari jemari Rania. Keheningan di dalam mobil mewah itu tidak lagi terasa menjekik leher, melainkan mulai terasa menghangatkan relung hati mereka yang sempat membeku. Kaku, sesampainya di rumah megah mereka yang kembali sunyi, Ferdi tidak membawa Rania menuju kamar tidur di lantai atas seperti biasanya. Ferdi justru menggenggam tangan istrinya dengan sangat lembut, lalu menuntun langkah kaki Rania menuruni anak tangga kayu, jati menuju ke arah ruang bawah tanah. Rania mulai merasa ragu dan langkah. Kakinya tertahan sejenak. Jantungnya kembali berdebar dengan sangat kencang saat ia melihat pintu besi tebal yang menjadi saksi bisu dari kehancuran hatinya pada malam kemarin. Rania teringat kembali pada rekaman suara wanita merdu yang ia dengar dari dalam ruangan tersebut. Ferdi yang menyadari ketakutan istrinya yang gemetar langsung menghentikan langkahnya dan memutar tubuhnya untuk menatap wajah Rania dengan lekat. Jangan pernah merasa takut lagi, istriku sayang. Ruangan ini bukanlah tempat yang menyimpan pengkhianatan menyakitkan seperti yang kau bayangkan semalam. Ruangan ini adalah saksi bisu dari setiap tetes keringat dan air mataku yang berjuang keras menembus malam hanya untuk melihat senyuman bahagiamu kembali mengembang, ucap Ferdi dengan suara yang sangat lembut dan menenangkan jiwa Rania. Ferdi memasukkan deretan angka kata sandi rahasia pada panel keamanan di dinding. Pintu besi tebal itu pun terbuka dengan perlahan, memancarkan cahaya putih kebiruan dari dalam ruangan yang luas. Itu, Ferdi menuntun Rania melangkah masuk ke dalam laboratorium pribadinya. Rania menatap sekeliling ruangan yang dipenuhi dengan gulungan kabel panjang, tumpukan kertas cetak biru, dan puluhan layar monitor yang menyala terang. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja kerja utama yang tampak sangat berantakan dan penuh dengan serpihan logam. Ferdi membawa Rania mendekat ke arah meja kerja tersebut dan meminta istrinya untuk duduk perlahan di sebuah kursi busa yang sangat empuk. Ferdi kemudian berjalan pelan ke sudut ruangan, mengambil sebuah kotak kayu berukiran indah yang tampak sangat mewah dan antik. Ia membawa kotak kayu itu ke hadapan Rania, lalu meletakkannya dengan sangat hati-hati di atas meja kerja yang berantakan. Ferdi menatap mata istrinya dalam-dalam sebelum ia mulai menjelaskan rahasia besar yang selama ini ia simpan. Rapat-rapat sendirian, Rania sayang. Aku tahu bahwa kau selalu merasa rendah diri karena kekurangan fisik yang kau miliki. Kau selalu berpikir bahwa aku merasa malu atau merasa terbebani dengan kondisimu yang tidak bisa berbicara seperti wanita lainnya. Ketahuilah bahwa pemikiran buruk itu adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Bagiku, kebisuanmu adalah sebuah bahasa cinta yang paling jujur yang mengajariku bagaimana cara mendengar dunia dengan menggunakan hati nurani dan bukan sekadar menggunakan sepasang telinga belaka, ucap Ferdi sambil meneteskan air mata hangat. Ferdi menarik napas panjang untuk menenangkan dadanya yang terasa sangat sesak karena menahan emosi. Ia kemudian melanjutkan penjelasannya dengan suara yang sedikit bergetar dan parau. Namun, aku juga melihat dengan mata kepalaku sendiri betapa kau sering menangis sendirian di dalam studio lukismu setiap malam. Aku
melihat keputusasaan yang sangat menyayat hati di matamu. Setiap kali kau ingin membacakan buku cerita anak yang kau ciptakan, namun tenggorokanmu tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Sebagai seorang suami yang sangat mencintaimu, rasa sakit yang kau rasakan itu adalah cambuk yang paling menyiksa bagi batin dan kewarasanku. Tugasku sebagai suami bukanlah menuntutmu untuk menjadi seorang wanita sempurna, melainkan menggunakan segala kemampuan yang aku miliki untuk menyambung kembali sayap yang patah agar kau bisa terbang tinggi, menggapai seluruh mimpimu. Kata-kata bijak dari Ferdi terasa seperti aliran air pegunungan yang sejuk menyiram padang gersang di dalam hati Rania yang terluka. Rania menatap wajah suaminya dengan dada yang bergemuruh penuh haru, menunggu dengan penuh debar apa sebenarnya yang ada di dalam kotak kayu misterius tersebut. Ferdi perlahan membuka penutup kotak kayu ukir itu. Di dalamnya tidak ada perhiasan emas, permata, tidak ada tumpukan uang kertas, dan tidak ada barang mewah keluaran luar negeri yang biasa diberikan oleh para suami kaya raya. Di dalam kotak yang dilapisi oleh kain beludru berwarna merah menyala itu terbaring dua buah benda yang tampak sangat canggih, futuristik, dan aneh di mata Rania. Benda pertama adalah sepasang sarung tangan berwarna hitam pekat yang terbuat dari bahan kain sutra khusus yang sangat tipis dan lentur. Di seluruh permukaan sarung tangan hitam itu tertanam kabel-kabel optik berukuran sangat kecil, seperti helai rambut dan ratusan titik sensor mikro yang memancarkan kedipan cahaya redup. Benda kedua adalah sebuah kalung berbahan logam titanium berwarna putih bersih yang memiliki sebuah lontin berbentuk pipih dengan desain yang sangat elegan, modern, namun tidak mencolok mata. Rania menatap kedua benda canggih itu dengan dahi yang berkerut di dalam. Ia sama sekali tidak memahami maksud dari suaminya. Ferdi tersenyum dengan sangat manis. Sebuah senyuman tulus yang sudah berbulan-bulan lamanya menghilang dari wajah lelahnya akibat kurang tidur. Ini adalah proyek rahasia yang membuatku tidak bisa tidur nyenyak selama berbulan-bulan lamanya. Rania, proyek yang semalam kau lihat di layar monitor dengan nama proyek suara. Sempurna, ini bukanlah alat teknologi untuk menciptakan suara wanita lain demi mengobati rasa kesepianku. Sama sekali bukan itu tujuannya. Ini adalah sebuah mahakarya teknologi kecerdasan buatan paling hebat yang pernah aku ciptakan, yang aku bangun keping demi keping dari nol hanya khusus untuk istrimu yang paling cantik ini. Jelas Ferdi dengan nada suara yang terdengar sangat bangga, sekaligus penuh dengan getaran keharuan. Ferdi mengambil sepasang sarung tangan hitam berteknologi tinggi itu dari dalam kotak kayunya, lalu ia memakaikannya ke kedua belah tangan Rania dengan sangat lembut dan hati-hati. Sarung tangan sutra itu terasa sangat pas, hangat, dan nyaman saat menyentuh kulit tangan Rania. Ferdi kemudian mengambil kalung titanium putih itu dan melingkarkannya di leher jenjang Rania dengan penuh kasih sayang yang melimpah. Liontin, pipih bercahaya itu menempel dengan sangat pas, tepat di bagian depan pita. Suara Rania yang telah bertahun-tahun lamanya rusak akibat kecelakaan nahas di masa remajanya. Dengarkan penjelasanku baik-baik, Rania sayang. Sarung tangan ini telah aku lengkapi dengan sistem sensor pembaca gerak tingkat tinggi yang paling mutakhir di dunia saat ini. Setiap kali kau menggerakkan jari jemarimu untuk membentuk kalimat dalam bahasa isyarat, ratusan sensor ini akan membaca gerakan detail tanganmu dengan kecepatan setara cahaya. Data gerakan jari itu kemudian akan dikirimkan secara instan tanpa kabel masuk ke dalam liontin, kalung yang sedang kau pakai di lehermu. Saat ini, ucap Ferdi sambil menunjuk perlahan ke arah dada istrinya yang masih berdebar kencang. Rania mendengarkan penjelasan luar biasa dari suaminya dengan takyub seolah sedang bermimpi. Mata indahnya membesar karena rasa kagum yang benar-benar di luar batas nalar. Ia perlahan mulai menyadari tujuan dan fungsi sesungguhnya dari
benda ajaib yang sedang menempel di kedua tangan dan lehernya itu. Kalung indah ini pada dasarnya adalah sebuah mesin penyintesis suara yang super canggih. Kalung ini bertugas untuk menerjemahkan setiap detik gerakan. Bahasa isyarat dari tanganmu merubahnya menjadi sebuah gelombang suara digital yang sangat jernih dan menyerupai manusia sungguhan. Singkata, mulai detik ini juga kau tidak perlu lagi merasa bahwa dirimu terjebak dalam sangkar kebisuan yang menyiksa pikiranmu. Mulai malam ini, dunia akan kembali bisa mendengar seluruh isi pikiranmu, mendengarkan keluh kesahmu, dan menyimak cerita-cerita anak yang indah melalui alat pembantu ini. Ferdi menjelaskan detailnya dengan sepasang mata yang berbinar sangat terang menembus kegelapan malam. Manusia memang telah dianugerahi oleh Allah dengan sebuah akal pikiran yang luar biasa hebat melampaui makhluk lainnya. Melalui akal, pikiran yang cemerlang tersebut, manusia bisa menciptakan berbagai macam teknologi canggih untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik dan mudah untuk dihuni. Namun, teknologi yang paling hebat dan mutakhir sekalipun di bumi ini tidak akan pernah memiliki nyawa yang berarti jika teknologi tersebut tidak diciptakan dengan landasan pengorbanan cinta dan rasa. Kemanusiaan yang sangat tinggi, Ferdi, telah membuktikan kepada alam semesta bahwa kecerdasan otaknya bukanlah sebuah alat untuk menyombongkan diri dan mencari pundi-pundi kekayaan, melainkan sebuah bentuk pengabdian paling tulus dan berdarah-darah untuk wanita yang sangat ia cintai lebih dari nyawanya sendiri. Rania tidak bisa menahan aliran air matanya untuk kesekian kalinya. Namun kali ini ia menangis terisa karena kebahagiaan yang meluap-luap sambil tangannya terus menyentuh layentin kalung di lehernya. Ia akhirnya benar-benar mengerti mengapa suaminya rela mengurung diri berjam-jam, mengabaikan kesehatannya sendiri di dalam ruangan bawah tanah yang dingin ini. Ferdi sama sekali tidak sedang menjauhinya atau mencari wanita lain. Ferdi sedang sibuk merangkai kepingan-kepingan harapan Rania yang telah lama hancur menjadi debu demi memberikan sebuah hadiah ulang tahun pernikahan paling berharga yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan segepok uang di toko perhiasan termahal manapun di belahan dunia ini. Rania merasa bahwa pada malam ini ia telah dinobatkan menjadi wanita paling beruntung di muka bumi karena memiliki seorang satria pelindung yang bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan seluruh kejeniusan pikirannya hanya untuk menciptakan sebuah keajaiban nyata bagi kelemahan fisiknya. Namun di tengah isak tangis kebahagiaan itu masih ada satu pertanyaan besar yang mengganjal dan mengganggu di dalam hati Rania. Semalam saat ia menyelinap masuk ruangan ini, ia mendengar dengan sangat jelas suara seorang wanita yang sangat merdu sedang membacakan buku ceritanya dari dalam pengeras suara komputer. Jika memang alat canggih ini digunakan untuk menerjemahkan bahasa isyarat dari tangannya, lalu suara siapakah sebenarnya yang akan keluar dari dalam mesin kalung tersebut nantinya? Apakah suara wanita merdu yang ia dengar semalam itu yang akan menjadi suara penggantinya selama sisa hidupnya? Rania menatap wajah tampan suaminya dengan penuh tanda tanya yang besar, menanti penjelasan terakhir yang akan menjawab semua kabut misteri di balik pintu baja ruangan rahasia ini. Ferdi tersenyum dengan penuh arti yang sangat dalam, bersiap untuk memberikan kejutan puncak terakhir yang akan meruntuhkan seluruh dinding kesedihan di dalam dada istrinya untuk selamanya menjadi sebuah akhir yang penuh dengan air mata keajaiban. Udara dingin di dalam ruangan laboratorium bawah tanah itu seakan membeku, menunggu dengan penuh ketegangan. Ferdi menatap mata Rania yang menyiratkan sebuah pertanyaan besar, menari-nari di balik genangan air, mata yang belum sepenuhnya mengering. Sebagai seorang suami yang sangat mencintai istrinya, Ferdi bisa membaca setiap bahasa tubuh dan perubahan raut wajah Rania dengan sangat akurat. Ia tahu persis bahwa istrinya masih dihantui oleh bayang-bayang suara wanita
Merdu yang tidak sengaja terdengar dari dalam pengeras suara komputer pada malam. Kejadian menyakitkan sebelumnya. Ferdi mengangkat tangannya dengan pelan, mengusap pipi Rania yang masih basah oleh air mata. Sentuhan hangat dari telapak tangan Ferdi mengalirkan ketenangan yang luar biasa ke seluruh pembuluh darah istrinya. Kamu pasti sedang bertanya-tanya di dalam hatimu. Saat ini, bukan, kamu pasti berpikir bahwa kalung canggih yang sekarang menempel di lehermu ini akan mengeluarkan suara mesin robot yang kaku. Atau kamu mungkin merasa sangat takut jika kalung ini akan mengeluarkan suara dari seorang wanita lain yang sama, sekali tidak kamu kenal, ucap Ferdi, dengan nada suara yang menggoda namun penuh dengan kelembutan yang menyentuh relung hati. Rania menganggukkan kepalanya dengan sangat pelan. Matanya menatap lurus ke dalam manik mata Ferdi yang berwarna kecoklatan, menanti sebuah jawaban pasti yang akan mengobati segala rasa penasarannya. Ferdi menarik napas yang sangat panjang, membiarkan udara segar memenuhi paru-parunya. Ia bersiap untuk menceritakan bagian paling sulit, paling melelahkan, sekaligus paling indah dari seluruh proses panjang proyek. Rahasia yang ia kerjakan selama ini. Rania sayang, sebuah hadiah cinta yang sempurna tidak akan pernah menggunakan sesuatu yang palsu atau meminjam kelebihan milik orang lain. Aku tidak pernah merancang teknologi mutakhir ini untuk menutupi kekuranganmu dengan suara. Wanita asing, aku merancang semua ini untuk mengembalikan sesuatu yang telah sangat lama direnggut secara paksa dari kehidupanmu yang indah. Jelas Ferdi, dengan suara yang mulai bergetar karena menahan gejolak haru di dalam dadanya. Ferdi kemudian mulai bercerita tentang sebuah perjalanan panjang yang sangat menguras tenaga, pikiran, dan air matanya selama berbulan-bulan lamanya di sela-sela kesibukan kerjanya yang sangat padat memimpin perusahaan besar. Ferdi diam-diam menyewa beberapa orang penyelidik swasta yang paling hebat. Ia memerintahkan para penyelidik itu untuk melacak semua kerabat jauh keluarga. Rania mendatangi teman-teman sekolah menengahnya di masa lalu dan menemui guru-guru lama yang pernah mengajar Rania di masa kecil. Tujuan utama Ferdi hanya ada satu, yaitu mencari dan mengumpulkan semua kaset rekaman video keluarga yang sudah usang atau rekaman suara pita kaset apapun yang merekam suara asli Rania sebelum kecelakaan tragis merenggut kemampuannya. Aku berhasil mengumpulkan puluhan kaset video usang dari masa kecilmu yang sangat ceria dan juga dari masa remajamu yang penuh dengan tawa bahagia. Kaset-kaset itu kondisinya sudah sangat buruk dan hampir rusak termakan usia. Aku menghabiskan waktu berhari-hari mengurung diri di dalam ruangan gelap ini sendirian, memperbaiki pita kaset itu secara manual dengan penuh kehati-hatian. Setelah itu, aku duduk mendengarkan kembali gelak tawamu di masa lalu, mendengarkan caramu bercerita yang penuh semangat dan merekam setiap frekuensi nada suaramu yang sangat khas. Lanjut, Ferdi. Sementara setetes air mata kebanggaan jatuh membasahi pipinya, cinta sejati selalu memiliki cara kerja yang sangat ajaib dan seringkali berada di luar jangkauan logika manusia pada umumnya. Cinta tidak pernah datang untuk mengubah jati dirimu menjadi sosok manusia yang baru dan asing. Cinta sejati justru datang sebagai seorang penyembuh luka, membantumu mencari dan menemukan kembali kepingan-kepingan dirimu yang telah lama hilang ditelan oleh kejamnya penderitaan hidup. Pengorbanan Ferdi membuktikan sebuah kebenaran yang mutlak, harta kekayaan yang paling bernilai tinggi di seluruh penjuru dunia ini bukanlah tumpukan emas, batangan, bukan pula berlian permata yang menyilaukan mata. Harta kekayaan yang paling abadi adalah kesediaan seseorang untuk berjuang tanpa mengenal kata lelah, mengarungi lautan kesulitan demi mengembalikan sebuah senyuman bahagia ke dalam jiwamu yang sepi. Setelah mengumpulkan ribuan data, suara asli milikmu itu, aku memasukkannya ke dalam mesin kecerdasan buatan ciptaanku.
Mesin rumit ini kemudian bekerja siang dan malam tanpa henti. Mesin ini tidak hanya meniru frekuensi suara massa rejamu, melainkan memproses dan menyesuaikan nada suaranya agar terdengar lebih matang dan dewasa. Mesin ini merekonstruksi ulang dengan sangat akurat bagaimana kiranya suara aslimu jika kamu masih bisa berbicara normal pada usiamu yang sekarang ini. Jadi, suara wanita merdu yang kamu dengar pada malam itu bukanlah suara wanita asing. Rania sayang, itu adalah suara aslimu sendiri. Suara indahmu yang sedang direstorasi, dipulihkan, dan dihidupkan kembali di dalam ruangan ini. Tutur Ferdi sambil tersenyum lebar. Rania terkesiap sangat hebat, hingga tubuhnya kaku seperti patung es yang membeku di musim dingin. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ditangkap oleh indera pendengarannya. Suaminya telah melakukan sebuah keajaiban besar yang bahkan tidak pernah berani Rania impikan di dalam tidur. Malamnya yang paling lelap sekalipun. Sekarang aku ingin kamu membuktikannya dan mencobanya sendiri. Istriku yang paling cantik, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan ucapkan sebuah kalimat apa saja dari dasar hatimu dengan menggunakan bahasa isyarat yang biasa kamu gunakan. Jangan merasa ragu atau takut. Biarkan dunia ini kembali mendengarkan suaramu yang sangat merdu dan telah lama kurindukan itu. Pinta. Ferdi sambil perlahan melangkah mundur. Satu langkah memberikan ruang gerak bagi istrinya untuk memulai pembuktian keajaiban tersebut. Dengan kedua tangan yang bergetar hebat di bawah sarung tangan hitam canggih itu, Rania perlahan mengangkat jari jemarinya ke depan dada. Jantung Rania berdegup sangat kencang, memompa darah dengan sangat cepat, seolah organ penting itu ingin melompat keluar dari dalam rongga dadanya. Rania menarik napas yang sangat panjang dan dalam, memejamkan kedua mata indahnya sejenak untuk memusatkan seluruh pikiran dan keyakinannya. Lalu ia mulai menggerakkan jari jemarinya dengan gerakan yang sangat gemulai dan penuh perasaan. Rania merangkai sebuah kalimat, pernyataan yang sangat sederhana, namun memiliki makna yang sangat mendalam. Sebuah ungkapan isi hati suci yang selama ini hanya bisa ia teriakkan di dalam kesunyian batinnya yang paling sepi. Begitu gerakan jari jemari Rania selesai membentuk kalimat isyarat, terakhirnya ratusan titik sensor mikro pada sarung tangan hitam itu langsung menyala serentak, memancarkan kedipan cahaya biru yang sangat indah dan cepat. Dalam hitungan sekian detik saja, liontin canggih yang terkalung di leher Rania bereaksi memproses data gerakan di tersebut, dan keajaiban itu pun akhirnya benar-benar terjadi di depan mata. Dari dalam kalung tersebut memancar sebuah gelombang suara yang mengalun dengan sangat jernih memecah keheningan laboratorium bawah tanah itu. Aku sangat mencintaimu, suamiku. Suara yang mempesona itu menggema, memantul di seluruh penjuru dinding ruangan. Itu sama sekali bukan sembarang suara mesin komputer yang kaku dan datar, tanpa emosi. Intonasi suara yang keluar terdengar sangat hangat, sangat lembut, bergetar penuh kasih sayang dan syarat akan luapan emosi kebahagiaan seorang manusia sungguhan. Dan hal yang paling ajaib dari semua itu adalah suara itu memang benar-benar suara asli milik Rania. Suara merdu yang telah puluhan tahun lamanya terkubur mati bersama dengan trauma masa remajanya, kini akhirnya menemukan jalan untuk kembali pulang ke tempat asalnya. Identitas Rania yang sempat hilang tertelan. Kebisuan dunia kini telah diserahkan kembali secara utuh ke dalam genggaman tangannya. Rania langsung menutupi wajah cantiknya dengan kedua telapak tangan yang masih terbalut sarung tangan hitam tersebut. Tangisannya meledak sejadi-jadinya dan bergema memenuhi ruangan. Namun kali ini tangisan Rania bukanlah tangisan kesedihan, keputusasaan, atau rasa rendah diri yang selalu menyiksa batinnya. Ini adalah tangisan kelegaan jiwa yang sangat luar biasa dahsyat. Sebuah tangisan kemenangan besar melawan garis nasib yang sempat terasa sangat kejam kepadanya. Sekaligus tangisan rasa syukur yang tidak terhingga besarnya kepada Sang
Maha Pencipta atas anugerah luar biasa melalui perantara tangan suaminya. Ferdi pun tidak lagi kuasa menahan derai air. Matanya yang jatuh berlinangan, pria tangguh itu melangkah maju dengan sangat cepat dan langsung mendekap tubuh gemetar istrinya dengan sangat erat. Rania membalas pelukan suaminya dengan kekuatan penuh yang ia miliki. Ia menumpahkan segala beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya tanpa ampun. Rania menyandarkan kepalanya dan menangis terisak di dada bidang suaminya. Terima kasih banyak. Terima kasih karena kamu tidak pernah berniat untuk menyerah memperjuangkanku. Ferdi sayang, aku berjanji dengan segenap jiwaku. Aku tidak akan pernah lagi meragukan ketulusan cintamu untuk selamanya, ucap Rania yang terus menggerakkan jemarinya di balik punggung Ferdi. Kalung penyintesis suara itu terus bekerja menerjemahkan isi hatinya, menghasilkan rangkaian melodi suara. Rania yang sangat memanjakan telinga, Ferdi yang mendengarnya. Aku yang seharusnya berterima kasih kepadamu karena sudah sudi memaafkanku. Rania, sayang, terima kasih karena kamu mengurungkan niatmu untuk pergi dan bersedia untuk terus bertahan di sisi suami bodoh ini. Ingatlah pesanku, baik-baik, jangan pernah lagi berniat untuk melangkah pergi meninggalkanku, karena seluruh kekayaan dan kehidupanku di bumi ini sama sekali tidak ada nilainya tanpa kehadiran senyuman, balas Ferdi sambil mengecup puncak kepala istrinya secara berulang kali dengan curahan kasih sayang yang sangat tulus. Malam penuh badai hujan yang terasa sangat dingin dan dipenuhi oleh aura keputusasaan itu pada akhirnya berhasil dilalui dengan penuh keajaiban dan air mata kebahagiaan. Dinding es, kesalahpahaman yang selama berbulan-bulan telah membekukan kehangatan pernikahan mereka kini telah meleleh habis dan tidak bersisa sedikit pun. Semuanya disapu bersih oleh hangatnya pembuktian cinta sejati. Seorang Ferdi yang menolak untuk menyerah pada keadaan yang paling sulit. Sekalipun waktu terus bergulir maju, menjadi obat paling mujarab yang menyembuhkan segala jenis luka di masa. Lalu 3 bulan setelah malam penuh keajaiban yang mengubah jalan hidup mereka itu, kehidupan bahtera rumah tangga Ferdi dan Rania kembali dipenuhi oleh warna-warni pelangi kehidupan. Warna-warni yang jauh lebih indah dan lebih terang dari sekadar pelangi kembar. Di langit cerah sehabis turun hujan lebat, Rania tidak lagi menjadi sosok wanita pendiam yang terus mengurung diri dalam bayang-bayang kegelapan di dalam studio lukisnya. Rasa rendah diri yang selalu menjadi racun penyiksa pikirannya telah musnah dihembus angin kebebasan. Kini setiap akhir pekan tiba, Rania selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi berbagai panti asuhan dan sekolah taman kanak-kanak untuk anak jalanan yang ada di pusat kota. Dengan bantuan sepasang sarung tangan dan kalung ajaib mahakarya dari suaminya yang sangat jenius itu, Rania akhirnya bisa duduk percaya diri di tengah kerumunan puluhan anak kecil yang tertawa riang gembira menyambut kedatangannya. Jari jemari Rania akan bergerak dengan sangat lincah bagaikan seorang penari profesional yang memperagakan berbagai bahasa isyarat. Sementara itu, suara aslinya yang sangat merdu dan menenangkan akan mengalir keluar, membacakan berbagai buku dongeng, petualangan anak-anak yang ia lukis dan ia tulis sendiri dengan penuh rasa bangga. Rania telah menemukan kembali kedua sayapnya yang patah dan ia kini berhasil terbang melesat jauh lebih tinggi ke angkasa menebarkan benih-benih kebahagiaan untuk masa depan anak-anak di sekitarnya. Di salah satu sudut ruangan kelas yang dipenuhi oleh canda tawa anak-anak polos itu, Ferdi selalu berdiri dengan tegap pi sebuah senyuman. Kebanggaan yang paling manis selalu menghiasi wajah tampannya. Ferdi tidak lagi menghabiskan waktunya untuk terus mengejar obsesi harta duniawi atau sibuk mengurung diri di ruang bawah tanah yang dingin. Bagi seorang Ferdi, harta karun paling berharga di seluruh dunia ini sudah berhasil ia rebut kembali dari ujung jurang kehancuran dan akan terus ia jaga dengan sepenuh hati hingga akhir hayatnya.
Harta karun itu adalah senyuman bahagia yang terus merekah di bibir istrinya, serta suara merdu Rania yang kini akan selalu menjadi melodi terindah pengantar. Tidurnya setiap malam tiba, kisah perjalanan cinta Ferdi dan Rania yang sangat panjang ini memberikan dan mengajarkan kepada kita semua sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga untuk direnungkan. Dalam setiap hubungan, pernikahan yang diikat oleh janji suci, pasti akan selalu ada kerikil-kerikil tajam yang menjadi ujian kehidupan. Akan selalu ada kesalahpahaman besar yang terasa sangat menyesakkan dada, dan akan selalu ada kelemahan fisik maupun sifat yang menuntut tingkat kesabaran paling tinggi dari kedua belah pihak. Jangan pernah sesekali menjadikan kekurangan yang ada pada diri pasanganmu sebagai sebuah alasan murahan untuk mulai menyerah dan mencari sosok kesempurnaan di tempat yang lain. Ketahuilah dengan sadar bahwa sejatinya kesempurnaan mutlak itu tidak akan pernah bisa kita temukan di dalam kehidupan dunia fana ini. Kesempurnaan hanyalah sebuah mahakarya yang tercipta secara mandiri. Ketika dua orang manusia yang penuh dengan banyak kecacatan dan kelemahan, diri memutuskan untuk saling merangkul. Sangat erat ketika mereka saling menutupi kelemahan satu sama lain dengan penuh keikhlasan dan bersedia berjalan beriringan untuk menua bersama di dalam sebuah komitmen cinta yang tulus, teguh, dan tidak bersyarat hingga akhir. Hembusan napas memisahkan mereka berdua di bumi ini. Keajaiban tidak selalu turun dari langit biru, namun keajaiban bisa diciptakan oleh kedua tangan manusia yang saling bergenggaman erat dalam nama cinta sejati. Kisah yang sangat menguras air mata ya, sahabat. Kisah Ferdi dan Rania mengajarkan kepada kita bahwa cinta sejati tidak pernah menuntut sebuah kesempurnaan fisik. Cinta sejati justru hadir untuk memeluk erat segala kekurangan pasangan kita dan mengubahnya menjadi sebuah kekuatan baru. Ingatlah, kesempurnaan itu tidak untuk dicari, melainkan diciptakan bersama melalui kesabaran dan pengorbanan yang tulus. Terima kasih sudah menyimak kisah penuh makna hari ini, dan sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Ya,